Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 yang Pak Foyi sayangi dan Pak Foyi banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dalam materi yaitu penguatan tajwid. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang Pak Foyi sayangi, pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang materi tajwid dalam tema fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk disiplin. Tajwidnya masih seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim musaqal kilmi, mat lazim mukhafaf harfi, mat lazim musaqal harfi. Tentu kalian semua sudah memahami keempat materi tersebut. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kita akan lebih khusus mempelajari mat ini, dalam mempraktekkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu, marilah kita perhatikan dengan seksama. Pada pertemuan sebelumnya juga Pak Fauzi sudah memberikan penjelasan bahwa setiap mata pelajaran itu mengandung yang namanya kompetensi inti atau KI yang terdiri dari KI 1, kompetensi sikap spiritual, KI 2, kompetensi sikap sosial, dan KI 3, kompetensi pengetahuan, serta KI 4, kompetensi keterampilan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mempraktekkan hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim musaqal kilmi, mat lazim musaqal harfi, dan mat lazim mukhafaf harfi dalam Al-Quran. Mempraktekkan kata kuncinya. Kemudian indikator atau tanda-tanda keberhasilan setelah nanti kita belajar bersama-sama dalam mempraktekkan tajwid ini. Yang pertama adalah mendemonstrasikan hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim musaqal kilmi, dan mat lazim musaqal harfi, serta mat lazim mukhafaf harfi dalam Al-Quran. Yang kedua, mendengarkan hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim musaqal kilmi, mat lazim musaqal harfi, dan mat lazim mukhafaf harfi dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, menerapkan hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim musaqal kilmi, mat lazim musaqal harfi, dan mat lazim mukhafaf harfi dalam bacaan surat-surat Al-Quran. Intinya, mendemonstrasikan, mendengarkan, dan menerapkan. Tujuan pembelajarannya, kemampuannya, siswa dapat mendemonstrasikan hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi dan mat lazim musaqal kilmi, mat lazim mukhafaf harfi, dan mat lazim musaqal harfi. Yang kedua, siswa dapat mendengarkan hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim musaqal kilmi, mat lazim mukhafaf harfi, dan mat lazim musaqal harfi. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim musaqal kilmi, mat lazim mukhafaf harfi, dan mat lazim musaqal harfi. Tujuan pembelajarannya terkait dengan tadi yaitu siswa dapat mendemonstrasikan, siswa dapat mendengarkan, dan siswa dapat menerapkan hukum bacaan yang kita pelajari yaitu mat lazim mukhafaf kilmi,
mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad lazim musaqqal harfi. Marilah anak-anakku sekalian perhatikan dengan seksama. Materi yang pertama yaitu mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi itu terjadi jika ada mad bertemu dengan huruf berharokat sukun dalam satu kalimat. Di dalam Al-Quran hanya ada dalam satu surat, dalam 2 ayat, yaitu surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus ayat 91. Cara membacanya yaitu memanjangkan bacaan matnya sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Kita praktekkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun al-ana wa qad aswaita qablu wa kunta minal mufsidin. Lafalnya sama. Al-ana, bacaannya dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Jika kita menemukan mad bertemu dengan huruf berharokat sukun dalam satu kalimat, itulah yang dinamakan mad lazim mukhaffaf kilmi. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun al-ana wa qad aswaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekali lagi, huruf matnya dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Yang kedua, mad lazim musaqqal kilmi. Tentu anak-anakku masih ingat apa itu mad lazim musaqqal kilmi. Masih ingat ya? Yang namanya mad lazim musaqqal kilmi itu jika kita menemukan huruf mad bertemu dengan huruf berharokat tasjid. Cara membacanya dipanjangkan sepanjang 6 harokat atau 3 alif dengan suara berat karena terjadi idgham. Di dalam Al-Quran, ini contohnya banyak sekali. Pak Fauzi hanya akan memberikan 2 contoh yang ada di slide yang telah kalian lihat bersama-sama. Mari kita praktekkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Kita ulangi lagi.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Jika kita menemukan huruf ma bertemu dengan huruf berharokat tasdid dalam satu kalimat, itulah yang dinamakan mad lazim musaqqal kilmi, dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif dengan suara yang berat karena terjadi idgham. Materi yang ketiga, anak-anakku sekalian, materi yang ketiga yaitu mad lazim musaqqal kilmi. Yang ketiga adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Oke, anak-anakku sekalian, ternyata slide ini, rekaman ini tidak menyupport yang namanya huruf Arab. Akan tetapi ini tidak akan mengganggu kegiatan kita pada kesempatan hari ini, yaitu materi yang ketiga, mad lazim mukhaffaf harfi. Tentu kalian masih ingat apa itu mad lazim mukhaffaf harfi. Yang namanya mad lazim mukhaffaf harfi itu jika ada salah satu 5 huruf dari huruf kha, ya, to, ha, dan ro yang berada di awal surat atau fawatihus suwar. Hurufnya ada 5, yaitu kha, ya, to, ha, dan ro yang sering kita singkat dengan khaya toharo. Contohnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Huruf kha dan ya, to, ha, dan ro. Contoh huruf kha yaitu hamim, huruf kha-nya. Hamim. Huruf ya-nya Yasin, huruf ya. Yasin. Huruf to. To dan ha ada. To. Toha. Sedangkan ro. Alif lam ro. Yang penting kita ingat bersama-sama huruf kha, ya, to, ha, dan ro. Contohnya ha, hamim, ya, yasin, to dan ha, toha, ro, alif lam ra. Mad lazim mukhaffaf harfi ini dibaca dengan suara ringan sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Hurufnya ada 5, yaitu kha, ya, to, ha, dan ro. Oke, materi yang terakhir anakku sekalian yang Pak Fauzi sayangi, yaitu mad lazim musaqqal harfi. Minta maaf karena huruf Arabnya tidak mensupport pada kesempatan hari ini. Videonya tidak bisa mensupport atau merespon huruf Arab yang ada slide yang telah Pak Fauzi buat. Tapi kalian tentu masih ingat apa itu mad lazim musaqqal harfi. Jika kita menemukan 8 huruf
salah satu dari 8 huruf yang berada di awal ayat atau fawatihus suwar. 8 huruf tersebut adalah sering kita singkat dengan lafal naqoso asalukum. Nun, qaf, shod, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Huruf nun. Ada surat yang diawali dengan ayat nun. Huruf qaf. Ada surat yang diawali dengan qaf. Nun. Qaf. Yang ain ada kaf, ha, ya, ain, sob. Po, sim, mim. Sin dan mim. Yang lam, alif, lam, mim. Lam dan mim. Nah, yang penting, jika kita menemukan salah satu dari 8 huruf maqoso asalukum, nun, qaf, shod, ain, sin, lam, kaf, mim, yang berada di awal surat atau fawatihus suwar, itulah yang dinamakan mad lazim musaqqal harfi. Cara membacanya dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif dengan suara berat karena diidhofkan pada huruf sesudahnya. Demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran praktek pada kesempatan hari ini. Tentu saja ada beberapa kesalahan dan kekurangan. Salah satunya tadi huruf Arabnya tidak muncul karena mungkin video online ini tidak merespon huruf Arab dari slide yang sudah Pak Foyi buat. Akan tetapi itu tidak mengurangi semangat belajar kita pada pagi dan kesempatan hari ini. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan hari ini, yaitu masih dengan pembelajaran jarak jauh. Tetaplah kalian dalam protokol kesehatan, selalu memakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta berolahraga dengan teratur, dan jangan lupa berwudu dengan sempurna. Ada kelebihan kekurangan, mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.